Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah, yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di home Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Halo Sobat Milenial dan Gen Z, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan happy dan healthy. Kembali lagi, saya Santi Dewi, jurnalis dari IDN Times yang berbasis Jakarta, nemenin kalian dalam program khusus dan signature milik IDN Times, yaitu Gen Z Memilih. Nah, nggak kerasa ya, pilkada itu udah tersisa 1 minggu lagi gitu, karena tanggal 27 November kita akan menggunakan hak pilih gitu ya secara serentak di lebih dari 500 daerah untuk menyambut datangnya pilkada, termasuk juga yang ada di Jakarta. Tapi bukan itu yang mau kita bahas saat ini. Kita pengen ngebahas ternyata di Pilkada 2024 yang digelar bersamaan dengan Pilpres dan Pileg itu menimbulkan satu fenomena baru yang cukup mengejutkan, di mana ternyata jumlah kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik itu sangat besar dan bahkan angkanya meningkat 2 kali lipat. Ini berdasarkan hasil temuan dari teman-teman peneliti di Unika Atmajaya dan juga bekerja sama dengan UGM. Untuk ngebahas itu dan apa yang bisa kita lakukan sebagai calon pemilih supaya tidak lagi memilih calon pemimpin yang nggak amanah, kita bakal bahas dengan Mas Yos Gunawas dari Unika Atmajaya. Halo Mas, selamat sore Mas. Selamat sore Mbak Santi. Oke, moga-moga sehat-sehat ya Mas. Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah datang berkunjung main ke kantor IDN Times. Ya. Oke, kan sebenarnya kemarin kita tuh udah diberikan media briefing ya oleh teman-teman. Dan waktu itu Mas Yos menyampaikan bahwa ada peningkatan 2 kali lipat dari 350 ya kalau nggak salah jumlah kandidat kepala daerah di 3 pilkada berbeda dan sekarang meningkat angkanya menjadi 605. Nah itu bisa disampaikan mengapa terjadi peningkatan yang cukup signifikan Mas Yos? Jadi memang kalau kita bandingkan antara pilkada 2024 dengan 3 pilkada serentak sebelumnya, ada peningkatan hampir 2 kali lipat, di mana sebelumnya itu 306 sebenarnya, 306, sekarang 605 kandidat yang terafiliasi politik dinasti. Mereka terafiliasi politik dinasti ini kan kalau kita definisikan adalah mereka yang punya hubungan kekerabatan dengan petahana sebelumnya, atau mereka yang pernah menjabat sebagai kepala daerah sebelumnya, atau mereka yang punya hubungan kekerabatan dengan anggota DPR atau DPRD. Nah, itu jumlahnya meningkat hampir 2 kali lipat. Kenapa? Karena yang pertama, banyaknya kepala daerah yang masa jabatannya itu udah habis di tahun ini gitu. Jadi saat mereka sudah menjabat sebanyak 2 periode, mereka nggak bisa running lagi untuk ketiga periodenya, maka kemudian yang dimajukan adalah anggota keluarganya. Itu pilihan mereka untuk terus-menerus mempertahankan kekuasaan di daerah tersebut. Pola lain yang kita lihat juga adalah banyaknya mantan kepala daerah yang dulu pernah berkuasa, misalkan habis masa berkuasa tahun 2015, 2017, sekarang kembali memajukan anggota keluarganya, lagi-lagi sama tujuannya supaya bisa berkuasa lagi dan memperpanjang kekuasaannya. Pola yang lain yang kita lihat adalah mereka yang tadinya duduk di DPR atau DPRD, kemudian mencalonkan anggota keluarganya untuk di pilkada kali ini, dan itu fungsinya untuk memperluas, kalau tadi memperpanjang, kalau ini memperluas kekuasaan mereka gitu. Ada juga misalkan gubernur yang mencalonkan anaknya di
pilkada bupati gitu-gitu juga banyak gitu. Nah, kenapa makin banyak? Itu selain karena tadi ya masa jabatan yang udah habis dan ingin berkuasa, tapi yang paling penting adalah nggak ada aturan yang melarang mereka untuk running di dalam pilkada. Dulu kita punya aturan untuk melarang kerabat untuk berkompetisi dalam pilkada, takut dibatalkan MK. Dan yang paling penting, ini menurut saya juga ada pengaruh dari Pilpres 2024, di mana ada normalisasi terhadap politik dinasti yang dilakukan oleh pejabat. Di Pilpres 2024 kita tahu bahwa ada pembentukan politik dinasti pertama dalam sejarah Republik Indonesia yang terjadi dari bapak ke anak di level presiden. Dan langsung ya, dan langsung kejadiannya secara langsung, bukan ada jeda gitu, tapi langsung diteruskan. Dan selama proses itu juga dinormalisasikan bahwa katanya tidak apa-apa karena yang memilih adalah rakyat. Yang memilih adalah rakyat dan lain sebagainya. Cuman kan pilihan masyarakat di surat suara itu kan ditentukan oleh elit, ditentukan oleh partai, ya kan? Jadi itu adalah beberapa faktor yang memang bikin dinasti ini jumlahnya meledak gitu. Selain itu kan kita bisa bicara banyak hal juga Mas Santi soal misalkan partai politik itu, pembuatan keputusan di partai politik. Selama ini dilakukan secara tidak transparan gitu, siapa yang memutuskan dan lain-lain. Kita dengar ada yang memberikan mahar politik, tapi selain mahar politik juga kan kita juga dengar bahwa misalkan partai politik itu memilih mereka yang popularitasnya tinggi supaya peluang menangnya besar gitu. Mereka yang popularitasnya tinggi ini kan nggak ujuk-ujuk tinggi. Di situasi seperti demikian, politisi dinasti sebenarnya diuntungkan, kandidat dinasti diuntungkan. Kenapa? Karena mereka punya waktu, punya sumber daya untuk mempopulerkan diri mereka supaya muncul misalkan di saat nanti disurvei gitu, oh namanya muncul gitu. Jadi sudah ancang-ancang dari jauh-jauh hari ya. Benar, dan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki oleh petahana misalkan. Jadi contoh misalkan ada bupati gitu, ingin istrinya running 5 tahun lagi. Selama 5 tahun belakangan istrinya selalu muncul di berbagai poster, baliho pemerintah kabupaten setempat gitu. Jadi udah curi start duluan dibandingkan calon lain yang nggak punya privilege untuk seperti itu. Saya jadi ingat ada kejadian kemarin calon gubernur di Provinsi Sulawesi Utara yang suaminya meninggal dalam kecelakaan kapal jet boat yang meledak. Kemudian itu kan dari Nasdem ya. Kemudian yang diajukan oleh Nasdem, other than siapapun yang bisa dipilih adalah istrinya yang dimajukan. Jadi itu sudah contoh bahwa walaupun pengganti kandidatnya dinyatakan meninggal karena satu hal gitu, tetap saja ternyata yang dipilih untuk menggantikan bahkan oleh partainya sendiri adalah lingkar keluarga terdekat, yaitu istri gitu. Itu juga contoh ini ya Mas, bentuk penyuburan dinasti politik tadi. Iya, itu juga bentuk contoh penyuburan dinasti politik tadi, meskipun memang mereka mungkin punya alasan-alasan tertentu ya kenapa yang dipilih adalah istrinya gitu. Nah, tapi yang mau saya bahas adalah di banyak tempat itu memang ada semacam simbiosis mutualisme antara partai politik dengan politisi dinasti. Politisi dinasti butuh partai politik untuk running untuk mendapatkan tiket lah, mendapatkan perahu running dalam pilkada atau pileg. Dan cara running lewat partai politik atau dapat tiket partai politik itu lebih murah quote unquote dibandingkan running sebagai calon independen. Karena susahnya ngumpulin KTP dan lain-lain verifikasi yang jelimet gitu, lewat itu lebih susah. Jadi buat politisi dinasti mereka butuh partai politik. Buat partai politik mereka butuh politisi dinasti karena satu, peluang untuk memenangkan pemilunya lebih besar dibandingkan mereka yang non political dinasti gitu. Selain itu juga mereka punya resources yang cukup untuk membiayai kampanyenya sendiri, sehingga partai politik nggak harus keluar biaya lagi untuk itu. Dan di masa normal yang bisa membiayai operasional partai politik itu kan biasanya petahana itu ya, kalau dinasti ya
dia akan punya jaminan lebih untuk membiayai operasional partai gitu. Oke. Kayak gitu. Oke. Jadi artinya kalau politisi yang sudah terafiliasi dengan dinasti politik ini sudah pasti dia memiliki berkelimpahan sumber daya finansial ya, Mas Yos ya? Bisa diasumsikan seperti itu. Bisa diasumsikan kalaupun mereka tidak memiliki kelimpahan dana secara finansial, mereka tahu akses-akses mana yang bisa di-tap untuk membiayai kampanye mereka gitu. Oke. Tadi kan Mas Yos mengatakan ada 605, sementara dari 3 pilkada sebelumnya dari 2017 ke 2020 itu 306. Nah, 605 ini di wilayah atau provinsi mana saja yang sudah berhasil diidentifikasi oleh teman-teman? Kalau di provinsi, hampir seluruh provinsi ya ada politik dinastinya, kecuali memang di daerah seperti yang baru dimekarkan di Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan lain-lain itu nggak ada. Tapi di seluruh daerah, di seluruh provinsi itu ada politisi dinastinya yang berkompetisi. Kita belum tahu nih apakah mereka akan menang atau kalah, tapi setidaknya arenanya itu udah disesaki oleh politisi dinasti. Itu termasuk Aceh juga ada politik dinastinya juga berarti? Kalau kita kan kalau Aceh kalau di level pilgub nggak ada gitu. Tapi kalau kita zoom ke level wali kota dan pilgub itu ada politisi dinastinya gitu. Dan di beberapa daerah memang jadi lebih sesak karena misalkan ada kompetisi yang dilakukan antar politisi dinasti. Saya ambil contoh misalkan Makassar ya. Makassar ada 4 pasangan calon, artinya ada 8 orang lah kepala daerah, wakil kepala daerah. Dari 8 orang itu 7-nya itu terafiliasi politik dinasti. Jadi hanya satu yang clean dari itu. Satu yang clean, yang mungkin kita juga belum tahu apakah ternyata dia punya hubungan kekerabatan dengan politisi yang pernah menjabat sebelumnya. Cuman intinya 7 itu clear, baru mereka semua politisi. Artinya ada daerah-daerah, beberapa daerah, nggak cuma di Makassar, ada di daerah lain kayak misalkan di Banten, di mana itu tuh udah jadi kayak mainannya keluarga-keluarga tertentu aja gitu. Politik itu bisnisnya keluarga tertentu aja gitu. Sulit bagi masyarakat yang tidak memiliki darah biru gitu untuk masuk, bahkan untuk masuk ke arena kompetisinya gitu. Karena membutuhkan biaya politik yang mahal tadi itu ya. Betul. Nah berarti kalau ngelihat dari penjelasan Mas Yus, berarti antar dinasti politik pun saling menjatuhkan ini ya, untuk bisa berkuasa selama 5 tahun ke depan ya Mas? Iya, saling saat ini ada yang saling berkompetisi, tapi di pengalaman-pengalaman sebelumnya bisa jadi sekarang berkompetisi, nanti bikin afiliasi gitu, bikin koalisi. Karena buat politisi kan di era demokrasi ini, demokrasi adalah repeated games, permainan yang dilakukan berulang-ulang. Jadi itulah kenapa saya tetap mempertimbangkan mereka yang pernah kalah sebelum atau mereka yang pernah menjabat sebelumnya ada interruption masuk dalam definisi, karena mereka melihat demokrasi ini game repeated games gitu, permainan yang berulang-ulang, dan sekarang bisa bertarung, nanti mungkin bisa berteman gitu. That's why kenapa nggak boleh baper ya sebenarnya di politik ya. Karena bisa aja seperti yang saat ini terjadi kan, mana kita tahu gitu kalau ternyata dalam Jakarta maksud saya, Pak Jokowi ternyata satu barisan dengan FPI yang sama-sama mendukung paslon nomor urut 1 gitu, atau misalnya Mas Anies yang dulu sempat ditolak PDIP sekarang mendukung atau memberikan endorsement untuk paslon yang diajukan oleh PDIP. Tapi gini, isu bahwa politik dinasti ini sempat santer dan ditentang oleh salah satu komika atau tokoh publik gitu ya, namanya Panji Pragiwaksono. Dan dia mendapatkan serangan balik tuh dari warganet, termasuk para buzzer yang menyatakan, loh memang apa salahnya kalau daerah dipimpin oleh politisi atau tokoh yang terafiliasi dinasti politik? Kan kalau misalnya kinerjanya bagus gitu, bagus-bagus aja gitu. Nah bagaimana misalnya berargumentasi terhadap alasan-alasan tadi Mas Yos? Gini, pertama memang secara teoritis gitu ya, selalu akan ada kemungkinan politisi dinasti itu membawa value tertentu, nilai tertentu ke dalam pemilihan lah, dalam kampanye. Kita ambil contoh misalkan di Amerika ada keluarga Bush, ada keluarga Kennedy, ada keluarga Clinton. 3 keluarga ini mewakili dua partai yang berbeda gitu, Republikan dan Demokrat. Cuman kan
dan values-values yang mereka bawa tuh sesuai gitu. Jadi kebijakannya kalau Bush yang kepilih kemungkinan akan berlanjut ke seterusnya yang dari Partai Republik juga. Nuansa Republikan gitu akan ada di situ. Nah, tapi yang kita lupa adalah yang mengkritik Bang Panji itu lupa adalah mereka itu semua dapat pencalonan lewat proses yang berjenjang, berdarah-darah dulu di bawah, lewat konvensi dan lain-lain. Makanya seorang Jeb Bush bisa kalah dari Donald Trump misalkan di pemilu sebelumnya, karena mereka tuh ada proses. Di Indonesia yang orang lupa adalah mereka itu bypass banyak hal gitu. Jadi apa yang kita pemilih kan selalu bilang, oh nggak apa-apa politik dinasti selama yang memilih langsung rakyat. Tapi kan yang rakyat terima di kertas suara itu kan namanya itu sudah melalui negosiasi politik elit gitu, tanpa melibatkan masyarakat. Betul. Mereka nggak melakukannya secara berjenjang. Misalkan apakah dia dicalonkan melalui proses konvensi yang jelas gitu. Apakah benar-benar ditanyain ke seluruh kader bahwa dia adalah calon yang paling tepat untuk partai tersebut? Kan enggak. Jadi ada dari mulainya aja ada proses yang dicuri gitu, ada proses demokrasi yang diakalin sehingga sampai ke situ. Terus kemudian kita bicara lagi soal tadi dibilang selama bagus gimana? Permasalahannya di banyak daerah di Indonesia yang namanya persepsi bagus itu kan bagus itu persepsi ya yang bisa diukur misalkan melalui survei gitu. Itu bisa di-engineer setahun sebelumnya misalkan dengan oke, setahun lagi pemilu, tahun ini kita gelontorin bansos. Lihat aja datanya, setiap setahun menjelang pemilu, bansos itu nilainya selalu tinggi. Jalanan 4 tahun nggak dibangun, setahun terakhir kita bangun jalannya gitu. Jadi itu semua tuh bisa bukan direkayasa sedemikian rupa sehingga terkesan puas gitu terhadap kinerja si petahana gitu kan. Jadi makanya dijustifikasi, kalau bagus kenapa enggak gitu. Tapi kan kita ngelihatnya nggak cuman 1 tahun terakhir menjelang pemilu ya, 5 tahun tuh ngapain aja gitu. Betul. Karena ada banyak daerah di Indonesia yang dipimpin dinasti 15-20 tahun gitu-gitu aja gitu. Gitu-gitu aja dalam artian daerahnya tidak maju, tidak mengalami pembangunan signifikan gitu ya Mas ya. Dan tingkat korupsinya juga akut sekali kan. Iya, dan bahayanya kan ini yang membedakan korupsi yang dilakukan oleh dinasti politik dibandingkan korupsi yang dilakukan oleh korupsi is still corruption, disclaimer. Tapi yang membedakan politik dinasti itu biasanya kalau korupsi sifatnya generasional, bukan cuma dilakukan di 5 tahun di satu periode, tapi dilakukan di 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun selama keluarga itu masih melakukan berkuasa gitu. Baru bisa ketahuan saat misalkan udah tiba-tiba ketangkap oleh KPK, tapi kan sekarang KPK-nya juga sudah dilemahkan. Sudah lemah gitu, dan itu bahayanya dinasti karena sifatnya itu generasional. Ada satu kasus di Sulawesi Tenggara gitu ya, kita sebutkan, saya nggak sebut nama kasusnya mana, tapi kelihatan bahwa misalkan anaknya itu dinaikkan jadi kepala daerah itu untuk misalkan membiayai orang tuanya yang running di pilkada lain. Dan dari laporan media dilihat bahwa anaknya ini memang disuruh untuk ngambil uang yang sudah ditanam oleh orang tuanya saat dia masih menjabat di posisi yang sama gitu. Kayak gitu. Jadi sifatnya generasional. Banyak gitu. Jadi dan itu otomatis hanya akan menguntungkan dia dan keluarganya saja ya selama berkuasa ya, bukan fokus untuk membuat keluarganya menjadi sejahtera gitu. Nah berarti hampir semua wilayah ada afiliasi politik, maksud saya dinasti politik, hanya tersisa beberapa provinsi. Berarti warga ini kalau memilih harus ngelihatnya apa dong Mas Yos untuk ya Mas Yos kemarin bilangnya bukan memilih lesser evil, tapi kita memilih evil yang sudah kita tahu bahwa ya dia memang pure evil gitu. Bagaimana akhirnya masyarakat bisa mendapatkan pilihan yang baik kalau semuanya hampir didominasi dinasti politik? Nah itu memang agak susah menjawabnya karena ini permasalahan fundamental di demokrasi Indonesia hari ini ya, di mana logika popularitas itu nomor 1 gitu. Ini nggak bisa seminggu lagi kita bilang ada pilkada
jangan pilih politik yang terafiliasi dengan dinasti politik, politik gitu. Ini butuh perbaikan secara sistemik, agak lama memang waktunya. Dengan misalkan ngasih tahu masyarakat loh, ini ada efeknya kalau kalian cuma milih the devil that I know, ya kalian akan gini-gini juga. 5 tahun, 10 tahun kemarin kalian nggak banyak perubahan apa-apa di daerahnya, jangan berharap 5 tahun, 10 tahun lagi akan ada perubahan drastis di daerah tersebut gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan misalkan lewat sosialisasi pendidikan politik yang dilakukan misalkan lewat stand up comedians dan lain-lain lah, atau lewat akademisi atau berbagai macam caranya, media dan lain-lain. Cuman lagi-lagi kalau misalkan mungkin terdengar sangat klise, cuman masyarakat ya tetap harus lihat programnya, harus lihat track recordnya gitu. Keluar, misalkan mau milih calon yang terafiliasi politik dinasti. Lihat 5 tahun, 10 tahun kemarin, misalkan bapaknya yang menjabat, bapaknya bagus nggak sih performance-nya? Jangan cuma lihat setahun kemarin loh, tapi lihat 10 tahun kemarin, ada perubahan banyak nggak sih di masyarakat selama 10 tahun kemarin? Gini, karena apa? Karena yang namanya politik dinasti itu udah nggak bisa di stop lagi di Indonesia. Karena apa? Karena nggak ada aturan yang melarang kan. Yang bisa kita lakukan tuh cuman 2 saat ini alternatifnya. Yang pertama itu memilih alternatif yang non politisi dinasti, atau kalau memilih politisi dinasti, paksa mereka untuk mengasosiasikan dirinya dengan kualitas tertentu. Misalkan, dinastinya memang bagus karena 10 tahun kemarin pembangunannya bagus gitu. Ya sejelek-jeleknya Iman, milihnya berdasarkan kayak gitu. itu. Tapi emang ada yang berkualitas dinasti politik misalnya. Kan tadi Mas Yus juga mengatakan hampir nggak ada kan? Kalau yang dipersepsikan berkualitas ada memang, ada di beberapa daerah. Saya nggak boleh sebut namanya karena nanti disangka mengendorse gitu ya. Provinsinya mungkin di Jawa Timur, kayak gitu. Itu ada di satu kabupaten, kabupaten yang kira-kira punya kepedulian bagus untuk memajukan daerahnya gitu. Cuman satu kabupaten itu harus lawan. Harus dibandingkan dengan ratusan kabupaten lainnya di provinsi yang sama pula, yang nggak perform gitu dinastinya gitu. Kayak gitu. Iya. Jadi tetap saja lebih banyak ininya ya, mudaratnya daripada manfaatnya. Oke. Tapi kan ini kan ada juga temuan di pilkada tahun ini ada 40 daerah tuh Mas yang calon tunggal melawan kota kosong. Nah, apakah calon tunggal yang sudah tunggal ini pun menurut temuan teman-teman ada juga yang terafiliasi dengan dinasti politik juga? Ada 19 daerah yang melakukan melawan kota kosong. Itu ada kandidatnya yang terafiliasi dinasti politik. Itu lagi jangan-jangan ya itu partai udah diborong, nggak ada kompetitor, dinasti pula gitu. Kan tahun ini kita juga lihat jumlah peserta pilkadanya kan kalau dilihat secara keseluruhan shrinking ya. Kalau sebelumnya ada daerah yang bisa sampai 6 kepala calon, ada daerah yang sebelumnya rata-rata 4 sampai 5 calon. Sekarang tuh rata-rata cuman sekitar 3 calonan gitu, 3 atau 2 calon. Dari space yang udah shrinking ini, dinastinya makin banyak gitu. Yang ditakutkan lama-lama kita menuju ke arah Filipina gitu. Filipina itu mungkin 70% lebih itu dipimpin oleh dinasti di level bawahnya gitu, daerahnya gitu. Dan ya akhirnya pembangunan hanya akan gitu-gitu aja. Dirasakan oleh sekelompok elit itu orang saja. Aja gitu. Dan apalagi di aturan pilkada kita kan kalau lebih dari 2 paslon, ada 3, seorang itu cukup memenangkan, let's say kita bagi rata 30% semua gitu. Seseorang cuma butuh memenangkan 35% aja. Jadi yang dirawat, diopenin selama 5 tahun jangan-jangan cuma 35% ini saja itu aja gitu. Yang hanya lainnya untuk diabaikan. Bisa memenangkan pilkada itu. Menarik ya, ternyata sudahlah calon tunggal mohon kota kosong, dari calon tunggal itu rata-rata 19 diantaranya adalah terafiliasi dinasti politik. Betul. Kalau begitu kita harus minta pertanggungjawaban ke partai politik nih Mas. Di mana ini partai politik ini harusnya mereka
oke lah, kalau pilkada tahun ini kan kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya, tinggal menunggu hasilnya saja. Tapi untuk pemilu 5 tahun ke depan yang di 2029, kita harus menuntut apa dari partai politik? Maksudnya, apakah dalam artian tidak hanya menyodorkan calon yang hanya menguntungkan mereka saja secara politik gitu, atau misalnya proses pemilihan calon kepala daerahnya publik juga harusnya ikut dilibatkan, atau bagaimana menuntut pertanggungjawabannya itu? Ya, ya dalam situasi yang ideal, memang partai politik harusnya mulai proses perekrutan itu secara berjenjang. Dari internal kader mereka sendiri dulu ya? Baik dari internal kader ataupun mereka melocate, mendeteksi tokoh-tokoh yang potensial untuk dicalonkan gitu. Dan kemudian prosesnya berjenjang, ada debat mungkin di dalam itunya, terus kemudian ada pemilihan oleh kader dan lain-lain. Permasalahannya institusi atau aturan yang berlaku hari ini itu nggak memberikan insentif kepada partai politik untuk mengubah aturan tersebut gitu. Maksudnya gimana tuh, Mas? Jadi maksudnya partai politik juga udah nyaman dengan kondisi yang ada sekarang, kayak gitu. Karena cukup dengan memberikan endorsement, ada yang ngasih mahar misalkan. Terus kemudian mereka tidak perlu direpotkan lagi untuk mulai penyaringan dari bawah, diputuskan oleh segelintir elit di partai politik. Terus apa sih syaratnya untuk partai politik mau berubah? Partai politik mau berubah itu kan harusnya misalkan dapat pendanaan dari negara gitu, yang bisa diaudit oleh negara, diperiksa sehingga negara bisa tahu jeroannya partai politik. Dan agak sulit memang dalam kondisi yang sekarang itu untuk mendapatkan satu perubahan yang sangat drastis dari partai politik gitu. Yang memang perlu dilakukan tekanan terus dari masyarakat untuk partai politik bisa berubah, atau setidaknya kelompok sipil masyarakat juga harus lebih sering ngomong dengan partai politik, sehingga at least tergugah lah elit-elit partai ini untuk lebih mendemokratiskan prosesnya. Cuman on paper agak susah sekali untuk meminta partai politik mengubah situasi yang ada sekarang, karena mereka juga udah nyaman dengan situasi yang ada sekarang. Dan fun fact-nya, kalau Mas Yus juga pasti tahu bahwa di internal partai politik itu sendiri kan yang jadi pemimpinnya juga dinasti kan? Biasanya ketua umum, lalu kemudian akan selanjutnya diwariskan kepada anaknya atau keluarganya, dan mayoritas seperti itu kan partai politik tanah air juga gitu. Apakah itu juga jadi cerminan kenapa akhirnya ini menyuburkan si dinasti politik untuk kepala daerah, Mas? Iya, di level nasional seperti itu. Di level daerah kita juga lihat banyak, misalkan DPD provinsinya adalah bapaknya, DPW atau DPC di kabupatennya itu istri atau anaknya gitu. Itu banyak banget di daerah. Dan transfer pemilihan ketua partai itu juga nggak pernah dilakukan secara transparan gitu. Iya kan, tiba-tiba diwariskan aja. Dan itu banyak sekali terjadi di daerah. Ya itu lagi-lagi partai politiknya nggak punya insentif untuk hari ini untuk mengubah peraturan, karena lebih mudah bagi mereka untuk melakukan politik-politik transaksional dan dinastik itu tadi. Mereka lebih diuntungkan dengan cara-cara itu ya. Tapi dari dinasti politik yang tadi 605 itu mayoritas berusia muda, milenial dan Gen Z, atau lebih di atasnya boomer dan X? Datanya belum sempat kita dissect secara satu-satu, tapi kita melihat banyak pattern bahwa usia masuk politisi dinasti itu jauh lebih muda dibandingkan non-politisi dinasti gitu. Jadi katakanlah nanti data akuratnya akan kita update lagi, cuman katakanlah rata-rata median usia masuknya politisi non dinasti itu di atas 30 tahun. Yang ini mungkin mepet-mepet 30 tahun, artinya lebih rendah dari 30 tahun. Karena ada loh Mas, di daerah mana ya, di Jawa itu yang usianya 21 masih kuliah, dan yang anggota DPRD yang membocorkan adalah teman satu kampusnya bahwa anak ini sudah terpilih jadi anggota DPRD, nggak pernah hadir dalam perkuliahan atau cuma numpang nama ketika ngumpulin tugas kuliah, jadi nggak pernah ikut berkontribusi di tugas kuliahnya gitu. Jadi sudah sampai di level semudah itu juga untuk DPRD ya. Kalau kepala daerah belum sampai segitu ya, Mas? Kepala daerah belum, tapi ada kemarin yang kelahiran 97 kalau nggak salah, atau berapa, udah mencalonkan diri
sebagai kepala daerah dan terafiliasi dinasti politik gitu. Permasalahannya ya, jadi kemungkinan entry age-nya mereka ke politik lebih muda karena faktor keluarga tadi. Permasalahannya kan kita kembali lagi ke masalah keterwakilan, representativeness. Seringkali dibilang ini politisi milenial, ini politisi Gen Z segala macam. Kalau dilihat latar belakangnya, apakah benar-benar ini mewakili aspirasi Gen Z, aspirasi milenial yang misalkan kalau di Jakarta gitu atau di banyak daerah harus berjibaku untuk cari kerja, terus kalaupun nyari kerja sehari-hari harus numpang KRL, berdesak-desakan, gitu. Harus takut besok tiba-tiba dipecat atau enggak, mereka nggak punya representativeness itu. Itu yang jadi permasalahan soal glorifikasi usia muda gitu, tanpa kita mengkritisi latar belakangnya apa. Kalau latar belakangnya ternyata politisi dinasti, kayaknya sih saya agak ragu mereka pernah merasakan hal itu. Yang jadi nggak relate sebenarnya dengan mayoritas konstituennya mereka ya. Iya, dan itu kita dissect nggak cuman pemuda, tapi juga yang sering digadang-gadang perempuan gitu. Saya nggak bilang politisi dinasti perempuan lebih buruk dari laki-laki atau mereka cuma jadi buruk, saya nggak bilang itu sama sekali gitu. Tapi seringkali politisi perempuan itu di hypervisibilize, di scrutinize lebih dalam gitu sama publik. Kenapa? Ya karena ada budaya patriarki itu tadi di masyarakat gitu, ngelihatnya perempuan ada, ini anggapan orang ya, bukan anggapan saya. Misalkan dijadikan sebagai boneka kerabat laki-lakinya. Padahal banyak juga politisi dinasti laki-laki yang jadi boneka bapaknya, jadi boneka pamannya gitu. Karena sama aja gitu. Tapi permasalahan utamanya kan balik lagi satu keterwakilan dan bagaimana mereka memasuki arena kontestasi politik itu tadi kan, bukan soal gendernya gitu. Jadi jangan di hypervisibilize, jangan terlalu diskrutini, tapi berikanlah ruang yang adil dan balikan pertanyaannya, dia mewakili segmen saya nggak, aspirasi saya nggak, dia mewakili aspirasi saya sebagai seorang milenial nggak. Kalau nggak, ya itu jadi masalahnya gitu. Betul. Tapi artinya saya mau kembali sebentar menyentuh soal isu partai politik. Berarti artinya partai politik ini pun paham bahwa ada isu dinasti politik dan politisi calon yang terafiliasi semakin meningkat, tapi mereka tidak melakukan apa-apa ya Mas ya untuk memperbaiki itu kelihatannya. Iya, karena awalnya tadi partai politik butuh politisi dinasti. Karena apa? Karena buat partai politik selain pembiayaan, tadi kan kita udah bicara soal pembiayaan ya, tapi kalau kita bicara soal pileg yang punya kapasiti untuk mengumpulkan suara gede itu salah satunya adalah politisi dinasti. Kalau lihat hasil pileg 2024 kemarin atau 2019 sebelumnya, satu kursi yang dikumpulkan oleh politisi dinasti itu, suara yang dikumpulkan oleh satu politisi dinasti itu bisa memproduksi mungkin sampai 2 kursi di DPR RI, atau mungkin di DPRD bisa menghasilkan 2 kursi gitu. Saking gedenya gitu mereka bisa generate suara. Jadi partai politik juga diuntungkan bukan hanya dari sisi finansial, tapi juga dalam hal kekuasaan saat pilkada. Mereka dapat keuntungan suara juga gitu. Dan ada beberapa partai politik yang sengaja memang mendorong strategi seperti itu supaya suaranya naik. Kayak gitu. Iya, persis, apalagi waktu kemarin kan masih diberlakukan parliamentary threshold ya. Walaupun di 5 tahun mendatang parliamentary thresholdnya diturunkan, tapi kita belum sepakat angkanya berapa itu setelah kemarin diajukan di MK. Berarti kalau begitu, jangan-jangan nanti ke depan bakal ada suara-suara yang bilang gini dong, kalau gitu ngapain ada pilkada? Toh hasilnya calonnya didominasi oleh calon yang terafiliasi dinasti politik. Dinasti politik kalau sudah dibiarkan terlalu lama berkuasa tidak menghasilkan kesejahteraan buat masyarakat, korupnya akut sekali gitu. Malah jangan-jangan malah ide itu nanti yang akan dicetuskan, ya udah balikin aja kalau gitu, ditunjuk aja sama DPRD gitu. Ngelihatnya akan ke arah sana nggak sih Mas Yus? Ya, kalau saya sih ngelihatnya memang
kita itu baru transisi demokrasi kan 20 tahun, 25 Iya, 20 tahun gitu. Iya, betul. 25 tahun itu waktu yang sebenarnya pendek untuk usia demokrasi. Dan demokrasi itu belum rooted, belum mengakar ke masyarakat. Butuh proses, butuh waktu. Oke. Kita selalu melihat demokrasi itu hanya saat pemilu, padahal saat 5 tahun pemerintahan itu sebenarnya proses demokrasi harus berjalan. Betul. Nah, kalau yang perlu dilakukan adalah coba dong dalam 5 tahun ini kalau ada kelompok masyarakat sipil lokal gitu, mulailah cari orang yang kira-kira bisa dicalonkan, buat namanya muncul di dalam survei, buat artinya dalam 4 tahun bikin dia jadi populer, sehingga saat nanti misalkan partai politik melakukan survei, kemudian namanya muncul gitu, dan kemudian dipertimbangkan oleh partai politik. Okay. Jadi ada peluang untuk itu karena ya demokrasi bukan cuma soal 5 tahunan, tapi soal 4 tahun sebelumnya kita ngapain nih. Dan permasalahannya kalau misalkan ditunjuk langsung, yang saya khawatirkan lebih mudah untuk memilih politisi dinasti. Kan iya. Kan lagi-lagi balik ke tadi, partai politik dikuasai oleh elit tertentu, ya lebih mudah bagi mereka juga untuk menunjuk satu orang menjadi calon kepala daerah di situ, karena udah ada keluarganya yang udah jadi elit di partai tersebut. Betul. Kalau sekarang memang masih makin disesaki oleh politisi dinasti, tapi masih ada chance kok buat masyarakat memilih alternatif yang bisa mengalahkan dinasti politik. Karena di data saya sebelumnya itu perimbangannya hampir 50-50 antara politisi dinasti dengan non dinasti gitu. Dilemanya adalah mereka yang dulunya mengalahkan politisi dinasti setelah 2 periode berkuasa mau juga bikin dinasti gitu. Itu jadi dilemanya malah gitu. Ketularan ya. Iya, malah ketularan gitu. Jadi setelah merasakan enaknya jadi jadi kepala daerah kan? Iya, dia nggak mau mengakhiri kekuasaannya itu gitu. Tapi poinnya pilkada pemilihan itu masih memberikan the best fighting chance buat masyarakat untuk mengganti kepemimpinan gitu dibandingkan penunjukan langsung. Kayak gitu. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih, Mas Yos. Jadi kalau buat teman-teman sahabat milenial dan Gen Z, sobat maksud saya, milenial dan Gen Z, kalau di daerahnya seperti Mas Yos tadi ada calon tunggal lawan kotak kosong, calon tunggalnya afiliasi politik, dinasti politik, atau ada 3 paslon, 3-tiganya terafiliasi dinasti politik. Gimana mereka harus menentukan pilihan tuh gimana? Apakah sebaiknya tetap memilih satu di antara 3 itu, atau golput aja daripada milih siapapun toh nggak akan memberikan perubahan yang bermakna juga gitu? What would you gonna say to them, Mas? Kalau menurut saya kalau saya bilang pilih golput aja itu saya bisa kena pasal nih. Saya bisa kena pasal nih. Yang bisa saya bilang adalah pilih menurut asesmen mereka masing-masing. Kalau memang harus ada pilihannya cuma ada dinasti politik gitu ya, kita harus pikirin juga, jangan pikirin tanggal 27 nanti aja gitu. Tapi dari tanggal 27 sampai ke 2029 nanti juga bisa apa supaya dia tetap amanah gitu, dikawal gitu. Dan itu esensinya dari demokrasi sebenarnya, bukan cuman soal tanggal 27 November nanti gitu. Sisanya sih dibalikin ke mereka, kalau mau memilih kotak kosong silakan, kalau mau milih calon silakan. Karena memilih itu kan hak ya, dan hak itu saya nggak siapalah saya untuk bilang ke mereka bahwa lu jangan pilih ini, lu pilih yang lain gitu, kayak gitu. Satu klarifikasi, kalau memilih kotak kosong, kalau memang calonnya itu adalah calon tunggal kotak kosong, memilih kotak kosong itu bukan pidana kan? Bukan pidana, kan itu dikasih pilihan di mana surat suara gitu. Dan yang konyolnya sekarang kotak kosong dan kandidat itu tetap diundi, kotak kosong nomor 1 atau nomor 2 gitu. Itu satu hal soal Indonesia, banyak sekali aspek performatif dalam demokrasinya gitu ya. Iya, sebenarnya itu nggak perlu dilakuin juga nggak apa-apa. Baik, kalau gitu itu tadi ya salah satu input yang mungkin kalian bisa pakai tuh untuk nanti pas tanggal 27, dan proses demokrasi tidak berakhir setelah tanggal 27, tetap harus dikawal
walaupun itu nanti calonnya adalah terafiliasi dinasti politik, tetap harus dikawal sampai 2029. Jangan diam aja, karena semua keputusan atau kebijakan politik itu ngaruh ke seluruh sendi-sendi kehidupan kalian, termasuk misalnya dari harga tiket konser yang makin mahal dan gak masuk akal gitu. Oke, terima kasih ya Mas Yos buat share insight-nya, sangat bermanfaat buat kami. Karena ternyata saya juga kaget, semuanya ternyata terafiliasi dinasti politik. Jadi kita akan follow up terus, karena nanti rencananya hasil akhirnya akan disampaikan lagi ya ke publik ya? Yang waktu pas setelah terpilih ya nanti? Setelah terpilih kita akan lihat lagi mana politisi dinasti yang kepilih, mana yang enggak. Itu kapan? Desember atau Januari? Kira-kira Januari, karena kan ada proses MK segala macam ya nanti ya, ada dispute di MK. Dan nantinya juga kita akan buat sebuah website yang mudah-mudahan bisa kepakai lagi tahun 2009 untuk nge-track siapa aja dinasti di masing-masing daerah gitu. Yang akan berlaga nanti 2029. Dan itu kan bagian dari pendidikan politik juga ya buat masyarakat gitu. Baik kalau begitu. Ya, sekian episode Gen Z Memilih pada sore ini. Sampai jumpa di Gen Z Memilih selanjutnya. Bye-bye.